Selamat sore. Puji Tuhan, haleluya, kita boleh ada waktu dalam keadaan sehat, sukacita, berkumpul hari ini bersama-sama untuk kita bersepakat berdoa. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari sahabat saya ini di Semarang, Ibu Lijen. Kemudian kita akan dilayani dengan suara merdu dari Berta. Kemudian ada Pak Anton yang akan memimpin doa untuk kita semua, dan yang terutama khususnya akan ada Bu Herlina yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Semoga hari ini teman-teman semua kita mendapatkan berkat rahmat sukacita dari pelayanan teman-teman kita semua. Jadi waktu dan tempat saya akan serahkan kepada Berta untuk kita boleh mulai bersepakat berdoa. Silakan Berta, selamat melayani. Terima kasih Pak Andi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan saat ini kita akan naikkan pujian kita akan sehati menaikkan setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Biarlah puji-pujian ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kita kembali untuk kita selalu berserah sama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Tuhanku berkuasa. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa, Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita dengan sungguh-sungguh masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, yang menentukan setiap langkah kita. Dapat selalu berharap, Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam
dalam hidupku. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk melakukan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang berkuasa, sembah Allah yang ajaib, sembah Allah yang mulia dalam kehidupan kita. Tiada nama lain, hanya Dia yang bertata di dalam setiap pujian. Oh, haleluya. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau Tuhan. Kami hadir dalam segenap kelemahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, tetap setia padamu. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang berkuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai setiap hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau masih memberikan nafas hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur Tuhan, dengan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam ibadah sepakat doa ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami mau dengan sukacita memuji, memuliakan Engkau. Pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah sepakat doa ini. Kami serahkan doa kami, biar kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, atas ibadah saat ini Tuhan. Doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan. Amin. Kita mau datang sama Tuhan dengan sukacita. Yang mau menari buat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh, kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari datang lebih sungguh dengan sukacita. Amin. Kita rasakan kuasanya Tuhan lebih dan lebih sungguh. Mau menari buat Tuhan? Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh, kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang bertahta di setiap pujian kita, Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kita. Kita ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Setiap permasalahan apapun itu karena Tuhan izinkan. Tuhan kuatkan kita di dalam setiap langkah kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lijen. Kami persilakan Ibu Lijen. Terima kasih Berta. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di komunitas Sepakat Berdoa sangat bersuka cita bisa hadir pada sore hari ini di komunitas Sepakat Berdoa. Puji Tuhan, saya sangat senang bisa diberi waktu untuk memberikan kesaksian Bapak Ibu. Saya akan bersaksi suatu kejadian yang luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Kejadian ini berawal di 11 tahun yang lalu, tapi karena sangat luar biasa sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang terus mengingatkan kami akan kebesaran Tuhan. Kejadiannya 6 Mei 2011 jam setengah 5 pagi Bapak Ibu, suatu kecelakaan di tol Cipularang, satu unit kendaraan isi penumpangnya 5 orang, nabrak truk tronton yang mogok di tol itu. Nah, kelima orang ini adalah 1 orang supir, 2 orang adik ipar saya, terus mama mertua, dan 1 anak saya. Ditemukan oleh polisi setempat, ya, keadaan kendaraannya itu sudah hancurlah, karena kendaraan itu nabrak tronton terus masuk ke bawah. Nah, istilahnya sampai nyungsep di bawah truk, kemudian ya kendaraan itu berhenti hanya karena ada gardan truk itu, jadi terus dia berhenti gitu. Semua penumpangnya pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal semua. Ya, saat itu sangat mengagetkan berita ini. Kemudian kami keluarga dikabari, dan posisi waktu itu di Cipularang dekat Purwakarta, dan nggak ada sanak saudara juga yang dekat di situ. Yang paling dekat saudara ada di Bandung. Waktu itu ya keadaannya sangat mengharu biru ya. Nah, ada satu keajaiban ketika polisi menemukan tempat itu, semua ketika itu jenazah mau diangkut, ada satu jenazah itu anak saya pada saat mau diangkat itu tiba-tiba tangannya itu bergerak sedikit gitu. Nah, waktu itu polisi langsung menyatakan, oh ini ada satu yang masih hidup gitu. Nah, kemudian oleh polisi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat waktu itu di Purwakarta, Rumah Sakit Evarina Etaham, saya masih ingat, dibawa ke sana, kemudian untuk ditangani.
Nah, jenazah yang lain juga dibawa ke lokasi untuk ditangani semua. Nah, waktu itu sampai ketika anak saya mau ditangani itu dari rumah sakit pun sampai minta DP, artinya kalau belum ada DP belum ditangani. Waktu itu saya sempat dibantu oleh Kepala Layanan BCA Purwakarta. Saya minta tolong dia untuk apa istilahnya, minta tolonglah rumah sakitnya saya transfer untuk dibayar dulu. Nah, waktu itu terus langsung ditangani, cuman adalah ditanganinya itu hanya cuman dilihat aja, belum ditangani, artinya sampai yang mendalam gitu. Karena menurut dokter waktu itu di sana nggak ada alatnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sekedar foto yang kami sekeluarga masih simpan menjadi kenangan-kenangan buat kami. Ini di rumah sakit di rumah duka Dharma Mulia 3 jenazah, adik ipar saya 2, terus mamah mertua. Nah, yang di bawah foto adalah foto anak saya ketika selesai dioperasi. Nah, sampai siang di rumah sakit Farina Etaham nggak ada dokter. Akhirnya kami putuskan untuk bawa anak saya ini ke Bandung untuk tindakan lebih lanjut. Nah, sampai kami waktu itu dibantu oleh Pak Cia. Waktu itu Pak Cia masih KUR PSDM wilayah 2, karena rumah sakit Boromeus pun bukan provider waktu itu. Pak Cia pun istilahnya dari BCA minta bantuan Pak Cia ke Kanwil 1 ya, minta tolong untuk memberikan surat jaminan ke Boromeus itu. Dari rumah sakit Purwakarta dari kecelakaan 4:30 pagi, 1:30 siang itu baru bisa dibawa ke rumah sakit Bandung. Sampai di Bandung itu kurang lebih 4:30 sore. Ketika diterima di rumah sakit Bandung Boromeus itu, dokter itu sudah mengatakan, waduh, ini terlambat gitu, terlambat dibawa ke sini. Berarti dari sejak kejadian itu sudah 12 jam. Nah, dokter itu ya kita coba aja, semoga ada mujizat Tuhan. Karena waktu itu kondisinya ini di daerah ini pelipis ini pecah. Jadi otaknya aja kelihatan dari pecahannya sini loh, putih-putih gitu. Nah, terus penanganan operasi, selesai operasi itu hari Jumat malam, Sabtu pagi saya belum bisa sampai ke Bandung karena kan ngurus jenazah keluarga yang lain. Minggu pagi kita sampai di Bandung. Begitu ketemu dokter mengatakan, Bu, ini operasinya sudah selesai. Kita harus tunggu kondisi anaknya. Semoga anaknya tidak panas, badannya tidak ada infeksi karena sudah terlambat 12 jam itu. Debu, kotoran, bekas darah itu sudah masuk ke dalam gitu. Nah, kita amatin jangan sampai setelah operasi ini dia panas. Ketika panas dia kejang itu akan sangat berbahaya. Itu. Setelah itu kita tunggu sampai 3 hari. Puji Tuhan anak ini tidak ada panas. Semua berjalan baik, nggak panas, nggak sampai kejang. Setelah itu dicek lagi sama dokter, dicek lagi berarti Senin pagi kita ketemu dokter mata, ahli mata. Ketika perban dibuka, ini mata sebelah kanan ya, ini pecah Bapak Ibu, sininya dagingnya keluar semua, matanya pecah. Nah, waktu itu dokter mata mengatakan, Bu, ini kita lihat dulu, nanti sampai 3 hari, kalau memang nanti dibuka anaknya dites nggak bisa melihat, kita akan operasi lagi. Waktu itu dokter mengatakan seperti itu. Kami sudah sangat ketakutan karena operasi pertama aja sudah nggak kebayang, kok harus operasi lagi gitu. Kemudian saya waktu itu terus menghubungi saudara, keluarga, dan teman-teman gereja, minta bantuan doa supaya ada mujizat Tuhan yang
bekerja. Kemudian hari Rabu itu hari Jumat dokter mengatakan kita cek mata hari ini, dicek mata kalau memang dia buka matanya kalau memang masih nggak bisa lihat akan operasi. Bapak Ibu, waktu hari Jumat kita lihat itu masih bengkak besar, kelopak mata ini daging itu pecah gitu, mata itu hampir keluar gitu. Nah, kemudian Sabtu pagi dokternya datang lagi, kemudian buka perban lagi. Begitu dibuka perban lagi, dokternya itu kaget. Bapak Ibu kaget, dibuka tiba-tiba yang hari Jumat itu dibuka matanya sampai menonjol itu, sini biru, daging yang keluar, tiba-tiba itu hilang semua. Dokternya itu sampai kaget, dokternya sampai, Bu, lihat saya waktu belum lihat. Dokternya teriak gitu, saya, aduh, dalam hati saya, aduh Tuhan, apalagi gitu. Itu tiba-tiba semuanya hilang, matanya itu bisa pulih, ya sempat masih biru sih, cuman nggak yang seperti kemarin mengerikan. Daging yang tadinya di sini pecah itu hilang gitu. Terus dokternya cepetan, Bu, kita lakukan tes sekarang. Langsung dilakukan tes, uji coba, anaknya bisa, puji Tuhan, anaknya bisa melihat. Jadi dia cuma melihat, cuma memang agak bayang gitu. Jadi bayang, dokter kakak ini enggak apa-apa, berarti nggak perlu tindakan operasi berikutnya. Itulah, dari situlah Bapak Ibu kami betul-betul merasakan operasi yang pertama Tuhan buat, Tuhan campur tangan, anak ini nggak sampai panas tinggi. Pada tindakan yang berikutnya yang semula dokter katakan harus dilakukan operasi lagi, dalam waktu semalam itu ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan. Itu saya melihat sendiri betul-betul luar biasa. Itu bengkak, mata yang kayak sudah mau keluar kok bisa tiba-tiba pulih gitu loh. Dokter aja kaget. Nah, dari itu kita semakin percaya karya Tuhan yang luar biasa. Kemudian setelah itu pulih, anak ini mulai pulih dengan cepat. Kami yang tadinya berpikiran, wah ini mesti dirawatnya lama gitu, mungkin bisa sampai 1 bulan, tapi salah satu pekerjaan Tuhan yang ajaib, proses penyembuhan, pemulihannya itu cepat sekali. Jadi waktu itu dengan kejadian yang parah gitu, itu di rumah sakit berarti hanya 10 hari. 10 hari dokter katakan, Ibu, ini besok Selasa minggu berikutnya itu sudah boleh pulang. Kami bilang nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, ini sudah pulih semua, paling nanti 1 bulan lagi kembali untuk cek aja gitu. Nah, seluruh rumah sakit itu waktu itu suster-suster itu setiap kali periksa itu selalu cerita ke kami, Bu, ini luar biasa sekali loh. Nggak ada pasien yang seperti ini, yang sangat cepat pulihnya gitu. Dan itu akhirnya menjadi perbincangan dan menjadi kesaksian di rumah sakit itu, di rumah sakit Boromeus itu. Sampai ke dokter-dokter yang lain pun mengatakan ini luar biasa. Kami punya kenalan beberapa dokter, ketika kami sempat konsultasi juga ke teman-teman kenalan, dan dokter pun mengatakan ini mujizat Tuhan, kalau ini nggak mujizat ini nggak mungkin seperti ini. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit kesaksian dari kami, semoga bisa menguatkan Bapak Ibu, menambah iman percaya kita kepada Yesus. Tadi di pujian yang tadi mengatakan Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang ajaib. Itu betul Bapak Ibu, kami sekeluarga merasakan sendiri Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia
selalu setia untuk menolong kita. Demikian kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan terlebih utama adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Berta, silakan Berta. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lijan atas kesaksian yang begitu indah. Mungkin kita manusia ketika diperhadapkan seperti itu lemah banget Bu ya. Tapi kembali ke Tuhan, Tuhan itu kuasanya nggak terbatas. Dia pakai dokter, tapi pada akhirnya Tuhan yang bekerja untuk semuanya. Walaupun selemah-lemahnya kita, Tuhan tetap di balik itu Tuhan punya kuasa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jen, kiranya boleh menguatkan kita semua, dan kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dengan mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan segala sesuatu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami serahkan untuk doa firman Tuhan kepada Ibu Herlina. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini, Tuhan, di mana Engkau boleh mengumpulkan kami, anak-anak-Mu,
kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan yang agung. Kami juga boleh dikuatkan melalui kesaksian pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau urapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami sekalian. Dalam keterbatasan hamba sebagai manusia biasa Tuhan, biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan yang beracara sehingga Tuhan hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan semua yang mendengarkan pada sore hari ini Tuhan juga boleh mengerti, boleh memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang jahat, kuasa kegelapan, Engkau jauhkan, Engkau patahkan di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya diberi kesempatan. Terima kasih Pak Hendra selaku koordinator sepakat doa. Terima kasih Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita boleh kembali sama-sama ya untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sepakat doa yang ke-48. Luar biasa kesaksian dari Ibu Lician tadi. Saya juga sangat terberkati Bu melalui kesaksian Ibu yang sangat luar biasa. Dan pada sore hari ini meskipun cuaca di Jakarta, kebetulan saya lagi ada di Jakarta Pak Hendra, saya kunjungan ke anak-anak di sini. Meskipun hujan ya, tetapi saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada sore hari ini penuh dengan sukacita dan tidak menghalangi itu untuk kita sama-sama boleh bersukacita di dalam Tuhan. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan sharing firman Tuhan yang saya ambil tema yaitu doa yang berkuasa. Nah, kalau kita melihat ya, tidak sedikit anak Tuhan, bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami, kadang itu kita pernah loh malas berdoa. Kenapa? Sampai orang Kristen itu sebagian ada yang malas berdoa. Di sini saya akan sharing dua hal, bahwa orang kadang malas berdoa itu karena pertama dia tuh tidak mengerti bahwa doa itu berkuasa. Doa itu memiliki kuasa. Dan yang kedua sudah berdoa, tetapi doanya tak kunjung dijawab Tuhan Bapak Ibu. Nah, memang di dalam kehidupan kita, pada saat kita berdoa, ada 3 sebenarnya jawaban doa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Pertama, yaitu Tuhan itu bisa langsung menjawab doa kita. Yang kedua, Tuhan tidak menjawab, tetapi dia menunda. Bukan saatnya, belum waktunya, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa sesuatu akan indah pada waktunya. Yang ketiga, Tuhan mengatakan tidak. Saya tidak akan menjawab doamu. Kenapa? Karena tentu ada sesuatu yang Tuhan lihat itu lebih baik di dalam daripada sekedar Tuhan menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu, kita coba belajar dari Nabi Elia. Ya, kalau kita sama-sama belajar di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kita garis bawahi di sini, Elia itu adalah manusia biasa, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, luar biasa ya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, Bapak Ibu, kita semua tahu kisah mengenai Nabi Elia, di mana saat itu Nabi Elia melawan Raja Ahab ya, yang mana istrinya ini Isabel itu menyembah Nabi Baal. Ketika itu Nabi Elia sangat marah, dan akhirnya dia meminta kepada Tuhan agar tidak menurunkan hujan, dan Tuhan itu mendengar doa Nabi Elia, dan memang hujan tidak diturunkan selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Nah, Alkitab mencatat di sini bahwa Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita.
kita tidak berbeda dengan Nabi Elia. Artinya, pada saat kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan itu pasti mendengar. Tuhan sanggup mengadakan lebih daripada apa yang kita minta. Intinya di sini hanya satu, yaitu bersungguh-sungguh. Nah, tetapi kenyataannya, banyak orang yang percaya malas berdoa. Bahkan tidak sedikit yang menghindari pertemuan-pertemuan doa. Menganggap doa itu sesuatu yang membosankan, menganggap doa ini sesuatu yang bahkan menganggap doa ini sebagai suatu rutinitas saja. Sehingga tidak memiliki makna atau tidak ada makna dari suatu doa yang kalau kita menganggapnya itu sebagai suatu rutinitas. Seperti ibaratnya kita bangun tidur harus gosok gigi. Itu kita anggap sebagai suatu rutinitas. Padahal doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana bahwa doa itu menjadi sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Mengapa? Karena doa yang benar, doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, itu akan besar kuasanya. Nah, kita lanjut. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berdoa? Pertama, doa itu adalah merupakan sarana komunikasi kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya, Tuhan itu akan menjawab doa kita pada waktunya. Perlu kita menjalin suatu komunikasi dengan Tuhan. Kenapa kita perlu menjalin suatu komunikasi? Bapak Ibu, dalam hubungan kita, antara manusia saja, hubungan keluarga lah yang paling kecil. Komunikasi itu sangat penting. Suatu hubungan dalam keluarga bisa menjadi suatu masalah hanya gara-gara masalah komunikasi. Apabila komunikasi kita tidak sesuai atau tidak connect antara suami istri saja, Bapak Ibu, kadang itu menimbulkan suatu pertengkaran kecil karena komunikasinya tidak lancar. Jadi komunikasi dalam suatu hubungan itu sangat penting. Sangat penting untuk apa? Agar maksud dari kedua belah pihak itu dapat dimengerti, dapat saling dimengerti. Nah, dengan membangun suatu komunikasi yang baik kita kepada orang lain, maka tentunya akan terjadi juga suatu hubungan yang baik. Begitu pula hubungan kita kepada Tuhan. Apabila kita membangun komunikasi, rajin membangun komunikasi, sering membangun komunikasi yang baik, maka Tuhan pasti lebih mengenal kita. Sama, makanya di BC ada customer engagement. Kenapa sampai perlu ada customer engagement? Supaya kita bisa membangun relasi yang dekat dengan nasabah. Ada hubungan emosional yang akan tercipta dalam kehidupan kita, terutama hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita sering berdoa, sering membangun komunikasi kepada Tuhan, maka Tuhan semakin mengenal siapa kita. Tuhan semakin tahu siapa kita. Tuhan akan tahu setiap pergumulan kita karena kita sering berkomunikasi kepada Tuhan. Ya, di sini saya ada menulis sedikit kesaksian, yaitu kesaksian dari Kepala Keamanan Gaza ya di Palestina yang mengalami serangan tentara Israel ketika itu. Pada tahun 2001 terjadi konflik antara Israel dengan Palestina, yang mana saat itu ada iring-iringan mobil yang membawa Kepala Keamanan Gaza atau Palestina, dan saat itu sedang melewati daerah Israel. Rombongan itu melewati daerah Israel dan dia ditembak oleh pasukan Israel. Dalam keadaan genting seperti itu, mereka sangat ketakutan, dan Kepala Keamanan Israel, Kepala Keamanan Gaza waktu itu segera menelpon Yasser Arafat, pemimpin Palestina ketika itu. Dalam keadaan panik, dia menelpon Yasser Arafat, dan Yasser Arafat segera menelpon Duta Besar Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah, Duta Besar ini kemudian menelpon ke Washington DC dan meneruskan informasi ini kepada Perdana Menteri Israel untuk menghentikan serangan ke konvoi mobil dari Palestina ini. Nah, serangan itu dihentikan. Kenapa serangan ini bisa dihentikan? Dalam keadaan genting ini serangan bisa terhenti.
Karena pemimpin Palestina itu memiliki koneksi dengan Amerika dan Amerika memiliki koneksi dengan Israel. Jadi dalam suatu perkara penting, dalam suatu hal yang terjadi, suatu kegentingan, maka koneksi itu dibutuhkan. Sama halnya dengan kita. Pada saat kondisi darurat kita terjadi, seperti tadi kesaksian dari Ibu Lician, saya sangat yakin Ibu kekasih ini sudah kebingungan. Tidak ada harapan pasti di dalam hatinya. Tetapi harapan satu-satunya yang ada dalam benak Ibu pasti hanyalah Tuhan. Begitu pula dengan kita. Itulah sebabnya komunikasi dengan Tuhan itu tidak hanya pada saat dalam keadaan tertentu, tetapi setiap waktu. Komunikasi itu sangat dibutuhkan. Berkomunikasi kepada Tuhan sangat dibutuhkan. Agar Tuhan semakin mengenal kita. Tuhan tahu setiap keluh kesah kita. Sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk membangun komunikasi, untuk menjalin relasi kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Mengapa kita orang Kristen sangat perlu untuk berdoa. Hal yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah pertukaran. Apa yang dimaksud dengan doa itu adalah pertukaran? Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah sepertiku hendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita semua tahu bahwa di dalam kitab Matius 26 ayat 39 ini merupakan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pada saat itu Tuhan Yesus minta agar cawan ini dilalukan. Sebagai manusia biasa wujud Tuhan Yesus ketika itu, dia pun pernah takut. Dia pun ingin agar Bapa di surga melalukan cawan ini. Jangan itu terjadi dalam dirinya. Tetapi Tuhan Yesus sangat menyadari bahwa bukan kehendak dia yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 3 hal. Ada 3 pertukaran yang kita butuhkan pada saat kita berdoa. Yaitu pertama, pertukaran kehendak. Pertukaran kehendak dari kehendak siapa? Dari kehendak kita pribadi menjadi kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, kita tuh nggak bisa ngotot. Karena kita ngotot Tuhan, kita memaksa Tuhan. Agar semua kehendak kita itu Tuhan kabulkan. Padahal Tuhan itu paling tahu apa yang harus dia lakukan atau dia berikan dari doa kita. Tetapi sebagai manusia kita suka sekali ngotot. Tuhan, saya mau begini, tolong kabulkan. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar bahwa di dalam kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita coba belajar bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kehendak Tuhan yang itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu jauh lebih indah. Jauh lebih baik, seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak kau dengar dengan telingamu, apa yang tidak kau lihat dengan matamu, apa yang tidak kau pikirkan, itu semuanya Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kemudian kedua, pertukaran apa lagi yang kita butuhkan? Pertukaran kekuatan. Semua kita harus menyadari bahwa kita sangat terbatas sebagai manusia. Kekuatan kita sangat terbatas. Kekuatan Tuhanlah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita tidak ada yang hebat Bapak Ibu. Kita semua orang-orang yang terbatas. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita pada saat kita melakukan sesuatu. Tapi mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kehebatan Tuhan. Mengakui dia di dalam segala hal, di dalam setiap tingkah laku kita. Pada saat kita berdoa, kita akui kedaulatan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang beracara. Maka percayalah, akan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Ketiga,
Apa lagi? Pertukaran apa lagi? Pertukaran keadaan. Dari suatu kemustahilan menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dari sesuatu yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti kisah tadi Nabi Elia. Dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar. Ini saya ada sedikit kesaksian Bapak Ibu yang mengenai pertukaran keadaan ini. Mengenai doa ini. Kira-kira 32 tahun yang lalu, sudah sangat lama. Waktu itu saya masih kuliah. Saya kuliah semester akhir dan saya KKN. Nah, zaman dulu, mungkin di sini ada adik-adik yang belum lahir ya. Ini kan yang sharing yang sore hari ini, yang sharing kan udah oma ya, jadi emang sudah sangat lama. Waktu itu saya kuliah semester akhir dan saya KKN di salah satu pelosok di Sulawesi Selatan, yaitu di Bone. Nah dulu Bapak Ibu, kalau kita KKN itu kita KKN-nya 3 bulan di desa. Nah, saya KKN 2 bulan lebih berjalan, kemudian menjelang selesai KKN, saya balik ke Makassar. Nah, pada saat saya balik ke Makassar, sampai di rumah tante saya yang sambut. Dia kaget, dia peluk saya. Dia bilang, Li, aduh puji Tuhan kau sudah datang. Kenapa? Saya panggil Cece dia. Kenapa Cece? Ih, kok belum dengar ya bahwa papamu masuk rumah sakit. Papamu kritis. Saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena zaman dulu itu kan tidak ada handphone. Saya itu berusaha dihubungi oleh keluarga melalui RRI. Jadi semua stasiun radio meminta saya pulang karena papa saya kritis. Tapi saya tidak mendengar berita itu karena zaman dulu komunikasi sangat susah dan orang-orang di rumah tidak tahu saya di pelosok mana nih KKN-nya. Singkat cerita akhirnya saya ke rumah sakit. Papa saya sudah koma. Sudah 1 bulan lebih tidak bergerak-gerak. Tidak bergerak-gerak Bapak Ibu. Koma. Saya menangis waktu itu ya. Saya anak pertama dan saya sendiri perempuan. Jadi waktu itu saya masih kuliah akhir. Saya akhirnya ke rumah sakit tiap hari. Di rumah sakit yang papa saya dirawat itu adalah rumah sakit Katolik. Setiap hari saya berdoa. Saya pergi ke kapel kecil. Setiap hari saya berdoa di kapel kecil. Saya minta keajaiban dari Tuhan. Saya minta kesembuhan untuk papa saya. Setiap hari Bapak Ibu. Dan apakah doa saya didengar oleh Tuhan? Ya, Tuhan mendengar meskipun doa saya tidak dijawab semuanya oleh Tuhan. 1 bulan papa saya di ICU dan setelah saya berdoa selama kurang lebih 1 minggu lebih terjadi suatu keajaiban. Papa saya bisa siuman. Meskipun dia tidak sembuh, tetapi dia siuman. Dan akhirnya papa saya, singkat cerita, 2 minggu kemudian bisa dibawa pulang. Papa saya dibawa pulang. Papa saya tidak sembuh total Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan saya kesempatan untuk bisa merawat orang tua saya, membantu mama saya untuk merawat saya punya papa. Setiap hari Selasa saya akan pergi mengambil tabib jarum untuk mengobati papa saya. Setiap hari Sabtu saya bawa papa saya dari rumah yang satu pergi ke rumah yang satunya yang lebih sepi. Ya, saya nyetir mobil, saya bawa papa. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani orang tua saya. Dan yang satu keajaiban yang luar biasa adalah di situ papa saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Ketika itu Bapak Ibu papa saya itu belum Kristen. Cuma saya bersyukur bahwa saya sekolah sejak saya TK. Sampai saya SMP saya itu sekolah di sekolah Kristen. Dan saya diajar berdoa. Saya mengenal Tuhan Yesus melalui sekolah. Bukan melalui orang tua saya karena orang tua saya beragama Buddha. Dan saya punya kesempatan akhirnya pendeta datang mendoakan papa. Sebelum akhirnya papa meninggal, dia menerima Tuhan Yesus. Papa bertobat. Papa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya sebelum dia pergi.
Melalui pelayanan itu Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ, karena ternyata yang datang melayani papa saya itu adalah mertua saya salah satunya. Dan disitulah akhirnya mertua saya memperkenalkan anaknya yang akhirnya menjadi suami saya. Mungkin banyak juga teman-teman saya, Lin, kamu kerja di bank, kamu bisa menikah dengan seorang hamba Tuhan. Nah, ceritanya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya punya waktu ya yang cukup merawat orang tua saya, bahkan sesuatu yang luar biasa. Meskipun akhirnya papa saya pergi, tubuhnya boleh binasa, tetapi satu hal yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa rohnya tidak binasa. Jiwanya sudah dimenangkan oleh Tuhan sebelum akhirnya Tuhan memanggil dia untuk pergi. Ada waktu 6 bulan bagi saya untuk saya bisa berbakti kepada orang tua saya. Untuk bisa membantu mama saya merawat papa sampai akhirnya Tuhan memanggil dia dalam kemuliaan. Dan saya sangat mensyukuri ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya sangat percaya dengan kekuatan doa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa apakah semua doa kita dijawab Tuhan? Ya, ada doa yang langsung dijawab Tuhan. Mungkin pada saat kita mau ujian, kita berdoa dan Tuhan menolong, lulus. Kita juga berdoa dan belajar. Tetapi ada juga doa yang tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat doa ini. Kalau saya kabulkan, tidak baik buat kamu. Ada juga yang doa yang dijawab. Tetapi sebahagian. Seperti yang saya alami saat ini. Yang saat itu. Nah, kenapa lagi sampai kita penting berdoa? Ketiga adalah karena doa itu adalah master key. Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 19 firman Tuhan berkata seperti ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah Bapak Ibu, kalau kita masuk di hotel, kita kan punya anak kunci ya. Dan kita hanya bisa membuka anak kunci kita hanya bisa kita gunakan untuk membuka pintu kamar kita. Tetapi kan staf hotel yang dipercayakan oleh pihak hotel, dia memiliki master key di mana satu kuncinya itu bisa membuka semua pintu kamar yang di hotel itu. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah bahwa sesuai firman Tuhan tadi di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 19 berkata bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang kita akan ikat atau kita tutup melalui doa di dunia ini, itu akan tertutup juga di alam roh. Di alam surga akan tertutup juga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini, di alam roh dan di alam surga akan terbuka juga. Nah, master key untuk membuka dan menutup pintu apa sih yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita ini loh pegang master key-nya. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kita? Pertama, Tuhan memberikan kita master key untuk membuka dan menutup pintu berkat dan pintu mujizat. Itu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita orang yang sungguh percaya kepadanya. Itu jadi firman Tuhan. Ini saya ceritakan ya dulu ketika saya masih aktif di BCA dan memang sampai sekarang di BCA Panakukang. Terakhir Bapak Ibu saya bertugas di BCA Panakukang. Kita anak-anak di sana saya sungguh bersyukur bahwa teman-teman di BCA Panakukang itu punya satu kebiasaan yang sangat baik. Di mana setiap hari Selasa kita itu punya persekutuan doa dan setiap hari Selasa kita berdoa bersama-sama. Memuji Tuhan seperti saat ini, memuji Tuhan dan kita bergantian membawakan firman Tuhan, menaikkan pujian 1-2 lagu, berdoa, kemudian ada sedikit kesaksian kadang-kadang dan kita firman Tuhan. Setiap hari Selasa ada tangan yang sama-sama berdoa untuk pekerjaan, untuk perusahaan tempat kita bekerja, untuk pemilik BCA, untuk para pejabat atasan-atasan kami semua. Kita doakan semua. Dan lihat luar biasa Tuhan itu berkarya. BCA Panakukang waktu itu Ibu, Bapak, itu cabang yang maksudnya belum lama. Ketika saya bertugas di sana, itu dia baru ulang tahun yang ke-8. Ya, belum lama.
karyawan-karyawan juga yang di sana juga, ya bukanlah yang bilang bagaimana sekali ya, tetapi yang saya hargai dan sangat membuat saya suka di sana adalah bahwa kita selalu bersatu hati untuk berdoa. Kita berdoa untuk perusahaan, berdoa untuk teman-teman yang sakit. Kita rutin berdoa, dan apa yang Tuhan lakukan. 3 tahun saya bertugas di BCA Panakukan sebelum akhirnya masuk di masa pandemi, Bapak Ibu. 3 tahun saya bertugas di BCA Panakukan, 2 tahun berturut-turut BCA Panakukan itu menang BCA Award sebagai cabang dengan PKKC terbaik. Itu karena apa? Karena doa. Bukan karena saya. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang duduk sama-sama menaikkan doa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Agar kita anak-anak Tuhan itu tidak dipermalukan. Agar kita yang rajin berdoa, teman-teman kita, saudara-saudara kita di seberang melihat bahwa mulai dari para atasan-atasan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Pintu mujizat itu terjadi, pintu berkat itu Tuhan betul-betul buka. Dan kami boleh melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui pekerjaan kami di sana. Apalagi Master Ki, apalagi yang Tuhan berikan kepada kita. Menutup dan membuka hikmat. Kita belajar dari Salomo. Pada saat Tuhan memberikan dia kesempatan untuk meminta pada saat dia diangkat raja. Sebagai raja, kita tahu bahwa Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud, di mana dia adalah salah satu raja yang termuda. Ketika pada saat dia akan menjadi raja, Tuhan bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Salomo tidak meminta yang lain. Salomo hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu. Sehingga Salomo itu tercatat sebagai dia, bahwa dia itu adalah seorang raja yang tidak ada seorang raja pun yang seperti dia yang memiliki hikmat seperti Salomo. Ada satu kesaksian ya dari Johann Sebastian Bach. Ini seorang komposer yang hebat dari Jerman. Nah, ini pada abad ke-16 waktu itu. Sejak kecil Johann Sebastian Bach ini adalah seorang yang sangat miskin, tetapi dia memiliki minat yang sangat besar terhadap bidang musik. Jadi dia itu belajar secara otodidak dan bahkan berjalan bermil-mil untuk melihat konser musik, dan akhirnya dia menjadi seorang komposer musik yang hebat. Awalnya saat dia hendak mengarang lagu, dia itu tidak tahu harus mengarang lagu apa, Bapak Ibu. Dia tidak tahu memulainya dari mana. Apa yang dia mau karang dia juga tidak tahu. Dia berdiam diri cukup lama dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta inspirasi dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolongnya. Itulah sebabnya di dalam setiap lirik lagunya, pada akhirnya itu dia selalu menulis Yesus, dia selalu itu menulis Soli Deo Gloria, yang artinya kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak bisa melupakan bagaimana baiknya Tuhan sudah memberikan dia inspirasi, memberikan dia hikmat pada saat dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu. Kita sebagai pemegang master key dari Tuhan. Otoritas itu Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa lakukan asalkan kita percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang harus doa yang bagaimana supaya doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Supaya doa kita yang kita naikkan itu Tuhan bisa kabulkan. Doa yang seperti apa sih? Bagaimana sih caranya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama belajar bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan itu pertama adalah bahwa doa dengan posisi hidup yang benar. Kalau kita sama-sama belajar, saya tidak bahas ini lebih rinci ya di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Bapak Ibu bisa sama-sama baca di rumah. Ya, sebentar. Ini adalah kisah mengenai Hana. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Elkana, suami dari Hana ini, dia itu memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dengan Penina.
Hanya saja Hana ini tidak memiliki anak. Hana ini mandul. Penina ini memiliki anak. Sehingga Penina ini sangat sering sekali mengolok-ngolok Hana. Sering menghina-hina Hana. Kalau kita baca di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Meski Elkana mengasihi Hana, namun ia hanya memberikan satu bagian dari korban persembahannya. Sebab Tuhan telah menutup kandungan Hana. Namun Hana memohon kepada Tuhan sambil menangis dan bernasar kepada Tuhan. Apabila Tuhan menjawab doanya, maka Hana akan memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Hana menangis dengan sungguh hati. Dia menangis dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan dengan posisi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia datang dengan hati yang hancur. Memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan menjawab doa Hana, Bapak Ibu. Hana akhirnya melahirkan Nabi Samuel. Dan semua kita tahu bahwa Samuel itu adalah nabi pertama Israel yang mengurapi Saul sebagai raja pertama Israel dan mengurapi juga Raja Daud sebagai raja terbesar Israel. Tuhan berkenan atas Hana. Dalam kehancuran hatinya dia hanya datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena Hana percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi apa yang dia minta. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1-2 firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, mari kita bersihkan dulu hati kita. Bersihkan hidup kita. Agar tidak ada penghalang bagi kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Sehingga komunikasi kita tidak bisa terus sampai kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena kita berdosa. Ada dosa yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Sehingga kita perlu memperbaiki dulu kehidupan kita. Posisi hidup kita hendaknya benar di hadapan Tuhan sehingga kita layak pada saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana agar doa kita berkenan kepada Tuhan? Yaitu doa dengan motivasi yang benar. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 3 firman Tuhan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, Bapak Ibu, doa yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kesenangan diri sendiri, itu adalah suatu motivasi yang tidak benar. Setuju bahwa kita itu berdoa pasti dong ada permintaan-permintaan pribadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu sudah pasti ada Bapak Ibu. Tetapi hendaknya di dalam doa itu kita juga saling peduli. Terutama untuk kawanan, untuk teman-teman seiman kita. Ya, saya ingat beberapa hari yang lalu teman kita terkasih ya, Ibu Yeni Tuardi telah dipanggil Tuhan. Sangat beruntung saya merasa kita ada dalam bagian sepakat doa, di mana di dalam sepakat doa itu saya melihat teman-teman begitu care. Pada saat Ibu Yeni sakit, semua minta untuk kita bersepakat menaikkan doa untuk almarhum. Doa itu Bapak Ibu merupakan suatu kekuatan, terutama bagi orang yang saat itu sangat membutuhkan. Saya ingat pada saat saya kena COVID, saya sudah pernah menyaksikan ini ya. Pada saat saya kena COVID dan saya ada di rumah sakit, saya hanya butuh doa Bapak Ibu saat itu. Dan doa itulah yang menguatkan saya. Banyak orang yang berdoa untuk saya, teman-teman saya, keluarga saya, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk saya. Dan saya menjadi cepat keluar dari rumah sakit, cepat sembuh. Kenapa? Karena tupangan doa itu, kekuatan doa itu sangat membuat saya termotivasi untuk cepat sembuh. Jadi sangat hebat, sangat besar peranan doa itu.
Nah, begitu pula kita. Di samping doa-doa pribadi yang kita naikkan, kita juga perlu berdoa untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyakiti kita. Agar apa? Agar Tuhan mengubahkan dia. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan pula. Tuhan ingin kita berlaku sebaliknya. Apa bedanya kita dengan orang lain? Kalau kejahatan juga kita balas kejahatan, orang yang berbuat baik kepada kita, baru kita juga baik. Kita sama aja dengan manusia duniawi. Tapi Tuhan menganggap kita ini anak-anak yang istimewa. Orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Bahwa pada saat orang yang berlaku tidak baik kepada kita pun, kita harus tetap berdoa untuk mereka. Suatu saat Tuhan akan mengubahkan. Hawa nafsu itu merupakan manifestasi dari perbuatan daging yang tak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berdoa dengan motivasi yang salah. Minta Tuhan berkati pekerjaan saya. Dulunya pekerjaannya hanya sebagai kabak, naik kabit, masih kurang masih tidak terlalu sibuk ya, masih banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk beribadah. Kemudian beriring semakin diberkati oleh Tuhan, semakin naik jabatan, menjadi orang yang semakin hebat, semakin sibuk. Saking sibuknya sampai akhirnya sudah lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa. Nah, hal-hal seperti ini juga tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya motivasinya jadi salah. Minta pekerjaan, tapi dengan pekerjaan yang baik itu, dengan karir yang cemerlang itu, malah tidak ada waktu lagi untuk pelayanan. Sudah itu ngotot lagi minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya jodoh, karena belum punya jodoh. Meskipun ini jodohnya tidak seiman, Tuhan tolong saya meskipun tidak seiman, Tuhan Engkau ubahkan dia. Ingat, buat adik-adik yang belum punya pasangan hidup, tidak ada satu bahtera, satu perahu yang bisa dijalankan oleh dua nakoda. Jangan pernah kita toleransi dengan yang namanya berseberangan. Dulu saya ingat waktu saya kerja. Kadang-kadang kalau anak-anak sudah mulai melenceng-lenceng, biasa kalau kita sharing kita juga ingatkan. Memang itu urusan pribadi ya. Tetapi sebagai sesama anak Tuhan kita perlu ingatkan bahwa apapun yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberikanmu asal kamu percaya. Jangan kita takut, usia udah berapa belum ada jodoh, enggak apa-apa kok. Ada juga kita enggak menikah, enggak apa-apa, Tuhan tetap pelihara dan tetap bahagia. Daripada kita memaksakan suatu kehendak tidak sejodoh, tidak seiman. Yang penting menikah. Itu kan salah juga. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus punya motivasi yang benar. Agar apa? Agar menyenangkan hati Tuhan juga. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa doa dengan motivasi yang benar itu contohnya adalah Salomo. Salomo pada saat Tuhan dia minta sesuatu di sini di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15, tetapi saya bacakan saja di dalam ayat 10 sampai 14 firman Tuhan mengatakan begini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku, Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Mintalah dengan motivasi yang benar sehingga Tuhan di sini seperti Salomo, dia hanya minta hikmat, tetapi Tuhan kasih bonus. Kasih bonus apa? Bonus kekayaan, bonus umur panjang. Karena Tuhan tahu bahwa ternyata
Yang diminta ini Salomo bukan untuk kepentingannya pribadi. Dia minta hikmat agar dia bisa memerintah dengan bijaksana untuk kepentingan rakyatnya. Ya. Ketiga, apa yang harus kita lakukan agar doa kita berkenan kepada Tuhan? Yaitu doa dengan permintaan yang benar. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Bukan hanya kehendak kita. Karena kalau kehendak kita manusia, banyak sekali kita punya mau. Tidak ada puasnya sebagai manusia, apalagi kalau mengikuti keinginan daging yang ditentang oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan? Caranya adalah bahwa pada saat kita berdoa, kita berfokus pada firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu yang akan bekerja melalui firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Maka Roh Kudus akan memberdayakan, memotivasi, dan memimpin kita. Ini sangat perlu Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan itu hadir. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, bahwa kita berdoa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya sekedar kita menganggap ini sebagai kewajiban ya berdoa. Sehingga doanya udah dihafal. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita mulai dengan penyembahan, membaca firman Tuhan. Karena doa kita, cara Tuhan menjawab doa kita itu adalah melalui firman Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban pada saat kita membaca firman Tuhan. Biarkan Roh Tuhan yang kudus itu yang akan memimpin kita. Memandu kita, menaikkan penyembahan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat kita berdoa, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita itu betul-betul naik ke hadapan Tuhan. Sehingga doa kita itu merupakan adalah satu permohonan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kita ini kan manusia yang lemah. Manusia dengan segala keterbatasan. Sehingga Roh Tuhanlah yang akan memampukan kita Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan di sini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang yang kudus. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi pada sore hari ini, saya ceritakan sedikit mengenai kuasa doa yang luar biasa ini ya. Ini kesaksian nyata yang terjadi di salah satu pedalaman Amerika. Nah, pada saat itu ada seorang dokter ahli kanker di Amerika namanya Dr. Ma. Nah, Dr. Ma waktu itu akan ke Amerika di salah satu kota yang besar ya untuk mendapatkan penghargaan. Dia sebagai ahli, sebagai dokter ahli kanker, dia akan mendapatkan penghargaan. Dalam saat perjalanan, di tengah perjalanan itu tiba-tiba cuaca sangat buruk. Sehingga pilot mengumumkan bahwa pesawat ini tidak bisa melanjutkan ke kota yang dituju. Dia harus mendarat di suatu kota kecil di daerah Philadelphia. Dia harus mendarat di satu kota kecil di situ untuk penerbangan selanjutnya. Apa yang terjadi setelah dia sampai di situ? Memang cuaca sangat buruk dan akhirnya dokter ini menyewa mobil ya untuk mencari penginapan. Nah, zaman ketika itu belum ada Google Map Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi, dokter ini mobil yang membawa dia tersesat. Dia tersesat dan akhirnya malam itu dia sampai di suatu perkampungan kecil. Dia mengetuk satu pintu rumah. Saat dia mengetuk pintu itu, di bawah hujan yang deras, seorang ibu keluar dan membukakan pintu. Nah, Dokter Ma ini menyampaikan bahwa apakah dia bisa masuk dan dia dipersilahkan masuk oleh ibu ini. Dia masuk ngobrol, ya, ngobrol.
dikasih minum, dikasih makan oleh ibu ini. Setelah itu ibu ini izin berdoa kepada dokter Ma. Dia bilang, dokter saya izin dulu untuk berdoa. Dokter Ma ini adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak berdoa, dia tidak percaya dengan doa, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ibu ini berdoa, dia mengambil, ada satu kotak ya, ada satu kotak, dan ibu ini berdoa di depan kotak itu. Nah, setelah dia berdoa, dokter Ma berdiri, melihat kotak itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, dokter Ma melihat di dalam kotak itu, ada seorang bayi yang menderita kanker yang sangat berat. Wanita itu bercerita bahwa dia sudah berusaha menghubungi semua dokter yang ada di kota tersebut. Namun tidak ada yang dapat menangani bayi itu. Mereka merekomendasikan agar ibu ini membawa anaknya ini berobat ke kota di mana ada seorang dokter, seorang ahli, dokter ahli kanker yang bisa mengobati anak itu. Tetapi sampai dengan saat itu, ibu ini tidak bisa membawa anak itu ke sana. Kenapa? Karena dia tidak memiliki biaya. Ibu ini mengatakan dia sudah berbulan-bulan berdoa supaya Tuhan membuka jalan agar dia bisa bertemu dengan dokter yang namanya dokter Ma, agar anaknya ini bisa disembuhkan. Saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dokter Ma saat itu langsung menangis. Dia langsung mengatakan bahwa dialah dokter yang dimaksud. Dia segera membawa anak itu, singkat cerita dia membawa anak itu melakukan pembedahan. Sejak saat itu Bapak Ibu, dokter Ma ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa ternyata kuasa doa itu sungguh luar biasa. Ada cara Tuhan menolong umatnya, menolong orang yang meminta sungguh-sungguh kepadanya. Dengan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ibu ini akhirnya anaknya bisa dibantu dan dia menyelamatkan satu jiwa. Nah, disitulah kita melihat bagaimana hebatnya Tuhan kita. Bagaimana hebatnya Tuhan yang kita sembah, bahwa tidak ada hal atau perkara yang mustahil di hadapan Dia. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu sekali menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh, menaikkannya dengan sikap hidup yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan cara-cara yang benar, agar doa kita didengar oleh Tuhan. Sebelum saya tutup, mari coba kita sama-sama merenungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Hal-hal apa yang masih tertutup dalam hidup kita? Apakah itu pintu kesehatan? Apakah itu pintu pemulihan? Pintu sakit hati? Pintu dendam? Pintu pekerjaan? Pintu usaha? Pintu jodoh? Pintu keturunan? Kuncinya adalah kita berdoa. Jangan pernah lalai di dalam doa. Sebab di dalam doa yang benar itu ada kuasa yang sangat besar. Demikian sharing saya Bapak Ibu pada sore hari ini. Kiranya apa yang saya bisa bagikan ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian yang hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Hirlina atas firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu mengena, sehingga kita tahu bahwa kekuatan kita itu ada di doa. Simple. Doa itu mungkin simple. Kita butuh waktu untuk berdoa. Tapi itu senjata rohani kita. Tuhan menguatkan kita melalui doa-doa. Mungkin doa kita nggak dijawab atau ditunda sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang enggak. Tapi versi rencananya Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Cahyo, dan setelah doa syafaat ada doa berkat yang nanti Bu Herlina kembali ya Bu ya. Kami persilakan untuk Bapak Antonius Cahyo untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah bersama dalam sepakat berdoa. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan bagi-Mu.
Biarlah semua itu menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur untuk setiap kesaksian dan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya ada iman yang dibangkitkan, roh yang bernyala-nyala dari setiap kesaksian dan firman yang dinyatakan. Biar setiap kami boleh jadi pelaku firman, senantiasa tekun dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam doa sebagai nafas orang percaya, sehingga kami bisa mengenali diri sendiri, bisa mengenali kebutuhan kami, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan, sehingga hidup kami hanya untuk bersaksi bagi kebesaran kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, sore malam hari ini kami juga bersatu hati, berdoa untuk keadaan dunia dan bangsa-bangsa. Kalau hari ini kami menyadari ada konflik antar bangsa, ada masalah-masalah ekonomi, juga dampak pandemi yang masih berlangsung, di atas segalanya itu kami mau tetap menyatakan kedaulatan Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja lebih dahsyat dan ajaib dari yang bisa kami selami, biar kami lepaskan doa, melepaskan berkat dan damai sejahtera Tuhan boleh turun atas bangsa-bangsa. Kami perkatakan ada pemerintah-pemerintah yang bijaksana dan berhikmat mengambil keputusan sesuai tuntunan Tuhan, supaya kondisi saat ini semakin baik. Tidak ada rancangan kejahatan yang terjadi. Biarlah rencana Tuhan saja, rencana damai sejahtera yang terjadi atas bangsa-bangsa. Biar konflik dan pertikaian yang terjadi boleh berakhir dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat shalom dan roh-Mu yang lemah lembut dan rendah hati yang menjadi solusi dari pertikaian yang ada. Bahkan atas kondisi ekonomi dan pandemi, biar hikmat Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Ada kasih yang saling memberi dan menguatkan, supaya kebijakan ekonomi dunia dan peraturan yang dibuat, semuanya juga boleh berlangsung dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini kuasa-Mu dinyatakan atas segala bangsa, dan biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku, Kristus Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, dan setiap jajaran pemerintah yang ada. Biar ada pemerintahan yang takut dan gentar akan Tuhan, yang melayani negara dengan jujur dan sungguh-sungguh. Biar segala kutuk dan kemarahan yang mungkin dilepaskan dari mulut-mulut yang tidak mengasihi bangsa ini, kami gantikan dengan ucapan berkat dan doa yang menguatkan. Diberkatilah Indonesia. Tanahnya, lautnya, udaranya, masyarakatnya, pemerintahannya, perekonomian, kondisi ekonomi, dan politiknya. Indonesia penuh belas kasihan Tuhan. Roh pengenalan akan Allah boleh mengalir di antara bangsa kami, sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk BCA dan perusahaan anak yang Kau jadikan. Kami bersyukur buat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Biar setiap jajaran direksi dan komisaris dalam setiap perusahaan di grup BCA, bahkan pemimpin pada setiap jenjang organisasi dan segenap karyawan yang ada, boleh menyaksikan berkat Tuhan nyata atas BCA dan perusahaan anak. Kami berdoa biar grup BCA boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa bagi setiap pihak, baik nasabah, debitur, vendor, maupun pihak-pihak lain yang berbisnis dengan grup BCA, boleh menyaksikan integritas dan ketulusan dalam bekerja, karena ada orang-orang yang bekerja seperti untuk Tuhan. Mari Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu di BCA dan perusahaan anak, boleh menjadi teladan dan terang di tempat yang sudah Kau percayakan, sehingga grup BCA boleh semakin efektif dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar pandemi ini, varian Omikron maupun varian-varian lain yang tidak kami ketahui, tidak membuat kami ketakutan. Justru kami berdiri dengan teguh berpegang kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit,
lemah, berduka, mengalami masalah keluarga maupun kesulitan finansial. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka diberi penghiburan, serta segala masalah dan kesulitan diberi jalan keluar, dan semakin menguatkan iman kita kepada Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka, juga sahabat-sahabat kami yang telah Kau panggil. Semoga Kau beri istirahat kekal dalam abadi, damai abadi bersamamu di surga. Ya Bapa, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur untuk komunitas ini. Biar Engkau yang memberkati sepakat berdoa. Setiap anggota dan pengurusnya boleh berjalan dalam tuntunan-Mu, semakin mengasihi-Mu dan terus bergerak keluar menjadi saksi-Mu. Pakailah Tuhan komunitas ini untuk menumbuhkan dan menguatkan iman setiap kami, dan biar komunitas ini selalu punya fokus yang benar, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap doa-doa ini kami naikkan dalam nama Yesus. Bagimulah yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Kami juga minta ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami buat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari tadahkan tangan dan arahkan hatimu untuk menerima berkat. Terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penyertaan dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menerima berkat, dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Hendra. Ya, terima kasih Berta. Bapak Ibu yang melayani hari ini, terima kasih buat Berta, buat Bu Licen, buat Bu Herlina, dan juga buat Pak Anton. Terima kasih. Saya percaya apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi berkat buat kita semua, menjadi satu kekuatan peneguhan iman buat kita yang hadir. 65 orang yang hadir di sini tadi sudah sempat 70. Thank you semuanya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada kasih karunia buat Bapak Ibu semua. Ya, saya mau menyambut mungkin sebentar, minta waktu. Adakah dari sahabat-sahabat yang hadir hari ini yang baru pertama kali hadir, boleh kasih emoticon atau raise hand. Kita mau nyambut buat sahabat-sahabat yang hadir pertama kali. Adakah? Silakan kalau ada. Saya kasih waktu sebentar. Oke. Oke, Pak Wendy ya. Ini Wendy tadi kalau nggak salah teman dari Pak Andi tadi sudah sempat mention ya. Selamat bergabung Pak Wendy bersama-sama kita di Komunitas Sepakat Doa. Sekali lagi saya ingatkan kembali kita 2 minggu sekali kita akan ketemu dengan jam yang sama yaitu jam 5 WIB ya. Satu pengumuman terakhir di kami dari kru Sepakat Doa per April ini kami ada satu member baru yang akan ikut melayani sama-sama kami sebagai kru di Sepakat Doa yaitu Ibu Yulia Wardaya ya yang saat ini juga ada di Korplan bersama-sama dengan saya ya. Ibu Yulia Wardaya meneguhkan hatinya untuk ikut ambil bagian sebagai bagian dari kru Sepakat Doa untuk melayani bersama-sama kami ya. Terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat semua. Kini tiba waktunya kita akan berfoto bersama. Ya, silakan buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang belum menyalakan kameranya, bisa tolong nyalakan kameranya. Ada 3 layar di tempat saya. Oke, sebentar, tahan, sebentar. Oke, sebentar ya. Boleh tolong message-nya di hold dulu sebentar, biar bisa bagus kelihatan. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oke, siap. Ya. Satu lagi. Oke. Yap. Silakan boleh dibuka mic-nya. Kita boleh menyapa. Terima kasih.